kita masih berbau dengan mistis krisis temanya. Dan tema kali ini kita live ya Bang ya. Bintang tamu kita ada Bang Haji Ridwan dan Jindan tentunya, istilah kata jika kalau ya. Jadi tujuan Dennis hari ini undang Bang Ridwan ini untuk pembuktian. Jadi saya pengen minta penghulu mau dideketin sama Jindan, bisa nggak Bang? Maksudnya gimana? Saya naksir sama Jindan. Oh, dideketin. Iya. Ya, sudah jelas. Itu aja. Sini aja. Hah? Kalau Saya pengen kenal Jindan lebih dekat. Bukan mau pegang-pegang juga, cuma nyusulan mah nggak boleh. Gimana? Abang izinin nggak kalau saya naksir sama Jindan? Sebagai Naksir. gurunya. Naksir. Iya. Ntar masuk Islam jadi nikahin. Ya kalau misalkan, ya kalau misalkan sejalan kan memang. Bagaimana ini aja? Bagaimana Tuhan? Bagaimana Tuhannya Abang? Allah Subhanahu Wa Taala. Kan abang kan sebagai gurunya, ini kan Dennis menghormati, harus nanya gurunya dulu. Kira-kira Dennis sama Jindan cocok nggak bang? Itu rahasia di balik rahasia Allah. Di balik rahasia Tuhan. Ya, jodoh, maut, rezeki kita tidak tahu. Iya. Kalau seandainya dari keluarganya apa semuanya setuju ya silakan aja. Kan Berarti begitu. kan dari Pak Ridwannya, Bang Ridwannya dulu, Bang Ridwannya setuju nggak? Kalau Abang bagaimana orangnya? Oh. Gitu. Karena kan Habib Jindan ini walaupun murid Abang tapi Abang menghormati beliau. Abang mau beliau cium tangan. Abang beliau cium tangan. Jadi ya bagaimana beliau lah. Nah, gitu. Nanyain jangan sama Abang. Kalau orang punya anak, orang punya anak nih, datang dilamar kan. Ya pasti orang tua ngomongnya, ya bagaimana anak Abang aja. Karena Abang sudah punya cucu ya, sudah punya mantu, jadi bagaimana anaknya saja. Kalau untuk kebaikan, ya silakan. Ya, kalau tidak, kalau anaknya tidak mau, ya dipaksa kan. Tapi kalau menurut pandangan abang, saya cocok nggak sama Jindan? Kamu siapa aja cocok deh. Atur aja yang baik ya, nggak gimana ente aja deh. Gitu. Tapi cocok lah ya. Insya Allah. Udah suat. Sudah punya istri. Oh, dia punya istri. Sudah. Punya anak Dia ya. punya anak. Udah. Masa sih? Jadi yang kedua gimana bang? Allah. Hidup. Bahkan kalau di muslim kan nggak Ya, apa-apa. silakan aja kalau memang istrinya setuju dan yang lain-lain ini apa? Bagaimana orangnya? Bagaimana Habib Jindan? Bagaimana? Bang, bingung temanya apa sih? Ya udah nggak apa-apa. Kalau ini masih bagus omongannya, nggak masalah gitu loh, nggak masalah ya. Temanya apa? Temanya saya mau mencoba pendekatan. Oh, Kalau abang ya nanti di luar ini pendekatannya coba WhatsApp-WhatsAppan, teleponannya. Oh, gitu dulu ya awalnya. Kok soalnya kalau misalkan Bang Haji kita setuju, kita langsung panggil penghulu nih. Kalau Jawab. bagaimana? Bagaimana? Santai. Kan jawab. Nanti ketawa aja. Nanti apa katanya? Istilah kata aja. Istilah kata aja. Istilah kata. Apa tuh satu lagi kan? Kalau panggil penghulu, gimana? Ente kadang-kadang. Apaan deh kekuatan. Jadi bagaimana orangnya aja. Itu aja. Oke. Bukan keluarganya. Oh, jadi serahin ke Habib Jindan aja. Jadi gimana kalau misalkan aku mau PDKT, bisa nggak? Aduh, taluk lu dah. Fuad. Nyerah. Kagak. Nggak dijawab. Ya udahlah, cinta ditolak. Ya udah nggak apa-apa. Kita sekarang mau bertanya-tanya sama Bang Haji Ridwan. Kita pengen pengenalan dulu ya sama Bang Haji Ridwan. Bang Haji Ridwan itu ada benar selaku dari gurunya Bang Jindan ya? Bang Jindan. Ayang Jindan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa barakatuh dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nur anwar wa sir asrar wa tulil ahya. Bitai babil yasar sayyidina Muhammadin Muqtar wa al-athar wa asbil ayat adadani amin lahi wa ibdoli amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini Abang hadir di tempat Dennis semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertemuan yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang tidak baik datangnya dari setan. Kalau Dennis ketemu Abang di diskotik, berarti setan yang mempertemukan. Istilah seperti itu, istilah ya. Istilah kate. Istilah kate. Istilah kate. Kalau kate pendek.
Dan juga pada channel Dennis ya, kita bersyukur pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala bisa berjumpa dengan Abang Dennis dan Zidan. Oke, mudah-mudahan pertemuan ini akan mendatangkan kebaikan, bukan mudarat atau kejelekan atau keburukan, dan manfaat edukasi yang baik, bukan malah menjatuhkan dan lain-lain semuanya. Ya, oke. Amin. Silakan bertanya. Oke, nah ini kan pada bilang lagi ramai di luar sana tentang yang dibilang katanya Habib Jindan itu Habib palsu. Ya. Gimana tuh Bang, pendapat Abang? Tapi kan murid Abang siapa nggak tahu. Ya. Abang jawaban singkat padat jelas ya. Jadi ntar nanyanya nggak bisa nanya lagi karena udah Bang jawab singkat. Iya. Oke. Biar jelas aja. Gini aja, bahwa insya Allah mudah-mudahan Habib Salim Jindan bin Fuad Al-Habsyi benar-benar seorang habaib. Kalau tidak, leher abang taruhannya. Leher abang taruhannya ya. Oke? Itu aja. Kalau terus sekarang ada bisa abang tusuk di kaki abang. Untuk membuktikan bahwa Habib Jindan adalah benar-benar habaib. Itu ya. Nanti buktinya kapan? Insya Allah. Kalau Allah izinkan, besok ada surat dan lain-lain dari Dobitoh. Alamiah. Oke, saja. Oke, amin. Nah, terus segitu Jindan gimana tuh? Perasaan Jindan kan sekarang kan lagi banyak nih rame diomongin orang-orang. Gimana tuh rasanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau saya pribadi sih buat orang yang menghujat atau seuzon ya dengan ya silsilah saya atau dengan nasab saya ya kan atau marga nasab ya. Kau saya anggap cuek aja. Insya Allah orang yang menghina, mengasut atau mengedomba saya, Insya Allah ntar dari saya dinaikin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya diam aja, biarin aja. Anggap aja netizen tuh apalah tempat kosong menyaring. Nah, jadi kalau buat saya pribadi tentang saya dihina atau gimana, saya tuh kuping aja. Saya yakin Allah itu pasti ngasih sesuatu yang lebih indah daripada hari ini. Amin. Insya Allah tuh. Karena Allah manusia itu menciptakan gembok pasti dengan sebuah kunci. Begitupun Allah ngasih kita ujian pasti dengan dengan sebuah solusi. Betul. Amin. 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 Ada hikmahnya. Nah, terus itu kan kalau kemarin Jindan ini datang bersama dengan yang persatuan para dukun itu. Iya. Bang Jindan sama Bang Ridwan itu termasuk salah satunya bukan? Dalam anggota itu. Kalau untuk Habib Jindan tidak juga. Kalau abang memang mau dimasukkan di dalam LSM nya PPHD itu. Tolong Zizi, jangan main handphone, lihat abang itu, tolong ambil permen abang. Jangan handphone dulu. Calling ke Dede. Ini nggak bayar iklan, kita tutupin aja. Iya, benar. Ambil santai. Oke. Mulut kering karena ngomong dulu. Kita sebelum sini Ini ngomong dulu lah. Jadi air aku alokasin labelnya mau sendiri. Udah. Udah. Gimana? Termasuk dalam persatuan anggota para dukun itu enggak? Kalau Habib Jindan tidak. Kalau abang memang mau dimasukkan ke dalam itu ya, dalam terkait SM terkait Habib paranormal, hipnoterapi dan dukun Indonesia. Ya. Dan sudah punya Kemenkumhamnya, sudah punya legal, gitu ya. Kalau SM ini salah, Kemenkumham tidak akan mengeluarkan ya aktenya, izinnya seperti itu. Ya. Itu. Oke, berarti Jindan juga bukan termasuk ya? Enggak. Soalnya yang Enggak. Soalnya yang kita pikirkan deh. Kalau ada yang mengatakan Habib Jindan ini ya salah. Kalau berarti Habib Jindan dukun bukan? Bukan. Kalau Habib itu boleh jadi dukun nggak? Begini, kita artikan dari bahasa dukunnya dulu.
ada yang mengatakan dukun itu kan hanya nama dari nenek moyang leluhur dulu, dukun beranak, dukun sunat, abang dulu dukun urut, cuman deh, ya dukun urut. Jadi kita lihat dari nama. Gara-gara ada nama dulu di Banyuwangi itu ada dukun santet yang dibunuh-bunuhin, akhirnya nama dukun itu jadi tercemar. Sekarang ini paranormal, ya, dan di KTP abang juga pekerjaan paranormal. Ya. Nah jadi apa tadi pertanyaan lupa itu. Kami serius ya gitu. Serius. Tadi udah kemarin ngomong soal kita bang. Iya. Itu dukun yang di apa? Termasuk dukun apa bukan abang? Silakan, mau dikatakan dukun boleh, tidak boleh. Yang jelas 37 tahun sampai saat ini abang menjadi paranormal. Boleh alias dukun, alias supranatural, kayak apa silakan. Orang mengatakan apa? Silakan. Paranormal tuh mah dukun tuh. Sebetulnya tidak beda sebetulnya. Paranormal kan kemarinnya aja nama paranormal tahun 2000. Di bawah tahun 2000, abang praktek tahun 85, ya. Itu semua mengatakan orang pintar atau dukun. Tidak ada yang malah membantu orang dengan darah dan nyawa kalau orang kena santet perlu. Ya. Dan itu abang rasakan dan murid abang rasakan. Sekarang ini abang hanya mengajar, buka majlis zikir, majlis taklim berzikir Ridwan, sholawatan, dan abang ajarkan orang-orang bagaimana menjadi paranormal spiritual sejati. Abang mengajarkan juga Mengajar, ya? abang melatih. Oh ya, jadi Ya. salah satunya adalah jindan. Ya, salah satunya ada sih beberapa habaib-habaib lainnya ada. Ya. Banyak maksudnya. Dan juga ada lain-lain lah. Misalnya ada orang biasa, ada pekerja, ada pegawai kantor, ya, TNI, Polri juga ada. Ya, kemudian Dewan Pembina kita juga kan dari Polri ya, kita ada Dewan Penasehat. Oke. Jadi semuanya legal ya. Jadi apa aja sih yang diajarkan abang? Berarti istilahnya punya kegiatan gitu ya? Abang nggak padepokan namanya? Apa? Yayasan atau majelis, yayasan majlis zikir, majlis taklim dan zikir Ridwan. Pendirinya abang. Legal ada akte notaris dari Kemenkumham. Dan forum LSM, Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia atau FPAG, abang pendiri dan ketua umum. Oh, pantas bajunya ini ya. Jadi dulu ini masih pemburu hantu. Pemburu hantu dulu jadi artis tahun 93 sampai 2003 sampai 2007. Gitu ya. Jadi legend. Ya. Jadi dan abang pernah buat film Pemburu Alam Gaib Indonesia. Itu abang yang bikin. Abang yang buat, produser eksekutif abang, produser pelaksana abang, sutradara abang. Dibantu juga dengan orang-orang yang dulu di Indosiar maupun di LaTV. Ya, jadi abang buat film dua episode. Tapi karena masalah harga di TV tidak sesuai, beda sedikit. Di YouTube abang gini ya. Ini abang bersumpah demi Allah Rasulullah. Di YouTube tidak semata-mata abang mencari uang dari itu. Tapi abang niat ibadah, edukasi untuk masalah sholawat, membaca sholawat dan lain-lain. Dan pelajaran. Itu. Pelajaran tentang agama ya? Pelajaran tentang bagaimana menjadi spiritual sejati, bagaimana menjadi paranormal, mengobati orang bagaimana, dan lain-lain. Ya. Kalau abang mau mencari uang dari YouTube semata-mata ya, tiap hari abang syuting. Sampai abang udah berapa bisa. Tapi abang tidak semata-mata mencari uang dari YouTube. Niat ibadah, tapi niat abang niat ibadah. Itu aja. Karena di dalam Islam tuh, kan abang yang non muslim juga ada. Bisa video call sekarang, abang jelaskan ke yang non muslim yang belajar dengan abang ya. Iya. Ada yang Buddha, ada Hindu, ada Kristen, ada yang belajar dengan abang. Belajar apa aja bang sama abang? Pengobatan. Pengobatan. Jadi pengobatan ruqyah bagaimana? Ruqyah. Ya caranya bagaimana? Gini, kita tidak boleh menjelekkan satu pengobatan orang dengan ruqyah. Oh ruqyah yang itu mah palsu, salah, begini-gini. Emang yang punya surga neraka siapa? Emang ente. Begini, Allah memberikan Nabi mukjizat, para wali karomah.
Manusia biasa semua seperti kamu, mau agama apapun diberikan oleh Tuhan Abang Allah, yaitu maunah, kelebihan. Nah, cara, jadi gini, lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, lain pula doanya. Silakan. Yang penting untuk penyembuhan, untuk mengobati. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan paranormal semuanya itu dukun, paranormal itu semuanya itu kalau nggak nipu cabul, itu salah besar. Karena dia memakai kata oknum, salah besar. Berarti menghina orang tua abang, kakek abang, leluhur abang, dan menghina adat budaya lain-lain. Emang dia ngomongnya nggak pakai oknum? Dia ngomong semuanya. Iya, semuanya. Nah, jadi semuanya itu berarti kan dipukul rata. Sekarang abang bilang semua perempuan nggak benar, nggak baik. Salah nggak? Semuanya berarti. Salah nggak? Salah semuanya. Berarti Tuhan Allah menciptakan manusia tidak adil. Gitu. Berarti ibu kita juga nggak benar, bapak kita juga nggak benar. Nah, itulah. Tuh ya. Nah, makanya Jadi, itu tidak terima dengan perkataan itu ya. Ya abang tidak terima. Dan paranormal lainnya hampir seluruh Indonesia juga tidak terima. Gitu loh. Abang istilahnya abang udah duduk aja lah sebenarnya. Udah mending abang sekarang ini duduk, diam, tenang, ya, dan mengajar, ya, mengajar hikmah, sholawat, pengobatan, dan apa namanya bersolawat tiap malam Jumat dan malam Senin, dan dia jawab. Itu aja bang jalannya sekarang. Jadi nggak seperti dulu lagi, udah. Dan abang sudah hijrah. Udah hijrah gitu ya. Pembunuhan tuh dulu tuh reality show. Kalau memang pembunuhan itu dulu itu salah, MUI akan menegur, KPI akan menegur. Itu tidak akan ditayangkan. Itu dulu. TV ya? TV. Oke. Sekarang dijual kepada TV One. Nah kalau yang waktu syuting pembunuhan itu settingan atau beneran nangkep itu? Itu real. Real, Namanya kan reality show. Insya Allah real. Ya. Soalnya Cuman kan bagi orang-orang yang tidak belajar, ya, tentu tidak akan percaya dan tidak akan mengerti dan tidak akan nyambung. Itu. Jadi 225 juta umat manusia di Indonesia ini, ada yang percaya dan tidak. Ya silakan. Kita nggak nyuruh dia harus percaya, wajib percaya kok. Tapi wajib menghormati, bukan menghina. Itu. Sebagai Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, ras, agama, kita harus menghormati, bukan malah menjatuhkan. Itu aja. Nah kalau Habib Jindan ini udah kenal Bang Ridwan udah berapa lama? Ada setahun. Lebih. Berapa kali? Hampir jalan 2 tahun. Sampai jalan 2 tahun. Udah belajar apa aja? Kalau belajar sih untuk nolong orang ya. Ngobatin gitu. Ngobatin ya dengan syarat Islam apa yang diajarkan Bang Haji. Gitu. Oke. Punya hikmah ya kan. Siapa saja yang dipesenin oleh guru tuh, siapa saja yang sakit, jangan lihat amplopnya apa, tolong guru-guru. Itu bisa guru. Pesan dari Bang. Ya. Jadi yakin, berani, tegas, istiqomah dan ikhlas kepada siapa. Kalau yang berobat itu memang miskin sama susah beda. Miskin itu tidak punya handphone, baju kering di badan, sehari makan, sehari tidak. Susah masih megang handphone, itu baru susah. Mungkin banyak utang atau apa, itu susah. Terjerat pinjol yang. Ya. Nah, kaya terbagi lagi, kaya hati, kaya harta. Makanya kan abang ada tulisan apa, konsultasi 300.000, abang mau tambahin 1.300.000. Kan ya? Nanti tambahinnya 2 juta biar lebih mahal daripada Gus Samsudin Bang. Jadi benar. Gus Samsudin aja berapa? 1,5 berapa aja? Kalau abang ya? bicara Gus Samsudin, abang tidak sesuai, tidak klop dengan abang. Ya, karena abang mengobati orang itu tidak dengan gimmick, tidak dengan apa seperti Gus Samsudin, beda ya. Makanya abang bilang tadi,
lain orang, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, lain pula doanya. Kalau ada pasien datang, ya yang dia punya anak yatim, abang haramkan makan uangnya, menerima amplopnya atau apanya. Oh gitu, jadi gratis. Gratis. Ada semua abang beli. Dan kalau dia benar-benar susah, ya ini silakan datang malam Jumat gratis. Tis demi Allah gratis. Malam Jumat ya. Kita sholawatan, habis sholawatan kita ruqyah masal atau pengobatan gratis. Setiap malam Jumat. Oh, berarti bagus dong, ikut biaya. Berarti tujuan Bang Iton baik. Ya kalau nggak baik ya ada di rumah sakit. Sakit ya, Bang ya. Bener juga sih ya. Nggak podcast ya. Nah, terus kayak gitu. Kalau misalkan abang ini dulu dapat ilmu-ilmu itu belajarnya dari mana, Bang? Oke. Dari umur berapa? Oke. Kebetulan abang ada turunan dari kakek dan nenek. Tapi secara logika, kalau bapaknya dokter, ini bantunya kurang enak dikit ya. Ya, kalau bapaknya, jika kalau bapaknya dokter, itu diem. Santai nih kadang-kadang. Abuan. Iya, abuan. Mahal ya kata tuh. Ya, buat madu. Jadi lupa deh tuh. Ente nih kadang-kadang. Ada lupa. Tadi ngomong apa jadi lupa, gua juga apa? Astagfirullahaladzim. Kalau dari mana perjalanan abang? Perjalanan Ya, abang. alhamdulillah ada turunan ya. Tapi secara logika kalau bapak kita dokter, kita nggak belajar sekolah dokter jadi dokter nggak? Jawab. Enggak. Sama. Walaupun kakek nenek kita turunan bisa mengobati orang dengan ayat-ayat Allah dan ilmu dan macam-macam, ya. Tapi tidak belajar, sama juga dia nggak akan bisa. Dia harus ada bimbing. Makanya ada hadis mengatakan barang siapa yang belajar dengan buku, ya, dengan Google, dengan YouTube tanpa guru, sama juga belajar dengan setan. Itu hadis. Itu Rasulullah SAW. Jadi harus ada pembimbing, gitu ya. Jangan ada murid abang satu gara-gara lihat di Google akhirnya ngaco. Abang bilang itu salah aja, bukan begitu, begini. Gitu loh. Baru dengar ceramah sedikit, wah katanya ini ya salah begini. Jadi ngaco gitu. Iya, kayak dokter aja kan di sekolah juga. Iya, nggak gila juga untung kan gitu. Sedangkan abang perjuangan yang berguru itu dari pesantren, terus dari berguru ilmu-ilmu hukum Islam, ya, contoh kitab Ta'limut Ta'lim, belajar akhlak, dan juga belajar juga thariqah, tarekat, tasawuf dan lain-lain, dan belajar juga pengobatan dan ada kitab-kitabnya semua, dan juga ada guru yang mengajarkan seperti ini, ya. Terutama guru abang yang disebut namanya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Atos Kasih almarhum, cucu dari keramat Empang Bogor Al-Habib Abdullah bin Muhsin Atos, keramat Empang Bogor. Sirul Fatihah. Ya, jadi dari situ terus belajar lagi, nggak satu guru aja. Ada juga guru abang Al-Habib Muhammad Al-Hadad Otista juga belajar terus. Ada kiainya, ada habibnya, ada kiai dari NU, ada kiai dari biasa, dan lain-lain, dari ustadz juga dan lain-lain. Itu perjuangan. Dan mungkin kalau dibeliin rumah bisa 20 rumah kali. 20 rumah. Iya. Satu komplek dong. Iya. Bangun komplek. Kenapa? Belajar ke sini ke Banten, belajar ke Jawa Timur, belajar ke Bali, kemana? Kalimantan kan itu mesti pakai uang. Iya, dan ilmunya itu beda-beda ya? Beda-beda. Dari umur berapa itu, Bang? Abang SMP bandel ya. SMP bandel. Pasti Ya, suka abang- tawuran nih. Bukan tawuran. Dulu SMP, Pasti sering tawuran, aku Bang. SMP abang dulu SMP abang dagang ganja. Tapi kalau lebih parah lagi, pakai lain mata tawuran, Iya. dia dagang ganja. Abang dagang ganja. Iya. Kalau almarhum Ustaz Jepri lebih gila abang. Oh. Ya Sirul Fatihah Ustaz Jepri ya. Oh. Itu lebih gila abang. Bandel banget. Ya SMP dagang ganja karena kita hidup susah. Bapak mau makan aja, orang tua mau makan aja jual celana, jual baju. Itu bang. Dan terus abang belajar, SMA abang sudah belajar. Sudah belajar ini, lulus SMA abang menikah.
Dan abang benar-benar duduk, abang itu kan ngajar silat cingkrik, Betawi, terus tenaga dalam kayak merpati putih, baru al-hikmah gitu ya. Yang benar-benar duduk tahun 85 sampai sekarang. Yang duduk maksudnya benar-benar ngajar, benar-benar ini gitu ya, mengobati. Ini bermacam-macam bermacam-macam ilmu bagaimana abang pelajari gitu ya. Dan macam-macam ilmu ya. Ada ilmu leluhur, ada ilmu memang benar-benar dari ayat Allah ya, dari Quran, sholawat, dan juga dari Asmaul Husna gitu. Dulu guru abang malah disebutnya Habib Abdullah Jin, karena beliau banyak jin, punya jin, dan jin itu mengaji kepada beliau, dan kalau sholat bareng dengan beliau. Itu guru abang. Jadi kalau di kalangan habaib, siapa yang nggak kenal guru abang? Habib Abdullah bin Muhammad Atos, Bekasi Rawapanjang, Habib Abdullah Kerasak atau Habib Abdullah Jin. Oh, itu yang dimaksud kemarin yang Jindan ngomong itu ya? Bukan, Yang beda. beda ya? Beda. Yang kemarin Jindan juga ada sempat ngomong itu. Dokternya itu apa katanya? Ngajarin jin. Good. Hah? Dia mengaji Oh, yang ya. lain. Banyak lagi Mbak. Istilah kakek nih. Susah. Istilah kakek. Percaya Kakek. percaya. Ini aja malah ngomong gini belum tentu percaya. Kan? Gak bakal Oh, percaya. ya kalau misalkan orang kan bebas buat Iya. Boleh, Nah, boleh berpendapat di Indonesia ini, berpendapat silakan. Tapi kalau bisa pakai akhlak lah, pakai sopan santun, ya. Kalau nggak suka ya nggak suka, tapi ya kita masa bodoh aja lah. EGP emang gue pikirin, yang penting gue nggak minta makan sama lu, kan gitu aja. Benar. Asalnya gitu aja kan. Kayak Denis Dina, di Finan, wah sama. Abang juga. Ya itulah kehidupan di dunia. Kalau kita nggak mau dihina, dihujat sama orang, tinggalnya di hutan. Nanti yang hina monyet, ular, singa, kan begitu. Bener nggak? Kalau masih tinggal di kota atau di kampung yang banyak warganya, tetap. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Apalagi kan kita kan tuh, dengar kita kan main sosmed. Jadi ya wajar. Kalau nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh aja. Abang tinggal di rumah nggak, seandainya ini dulu ya, nggak keluar rumah, cuma ngobatin orang apa gitu. Dulu tahun 91, 97, tahun 86, 85 abang hidup sederhana. Rumah masih separuh tembok, separuh triplek, dan itu banjir. Oh, 85. Itu apa, kita sama tetangga nggak pernah ini gitu, malah abang bikin santunan yatim apa gitu ya, janda-janda jompo, kalau janda cantik pada minta abang nggak kasih, lalu berdiri aja kedip aja gitu tadi kan, janda tuh ini janda cantik gitu ya. Oh, cantik ya bang ya? Ya, jadi Kalau macan, itu udah cantik. ya itu aja, bisa ya. Wajar jadi kakak cantik kan jangan pakai sambal. Cantik minum madu. Itu saja ya. Jika kalau seandainya misalkan itu tetangga masih sirik kepada abang, tuh lihat tuh dukun dibeliin bangku baru, abang santai aja, abang berdoa aja kepada Allah, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang sirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada hamba, jadikanlah dia sadar dan tobat. Kalau dia tidak sadar dan tobat, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Ya Rabb, Bismillahirrahmanirrahim. Besoknya dia nggak lama lah, bukan besok ya, kira-kira berapa hari itu ibu-ibu itu gorokan sih, karena yang mengenal abang buat itu perempuan. Dia padahal dukun juga. Oh, dukun juga. Iya, bang. Dukun ada yang dukun. Jadi kayak artis sini sama artis gitu ya, kayak di sini sama ini, itu biasa. Ya. Saingan. Apa aja, sininya korengan, gatel. Dia manggil abang. Bang, ibu saya sakit. Oh, abang nggak bisa apa-apa. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Abang hanya perantara saja. Ya, abang hanya perantara saja. Hakikatnya Allah yang maha penyembuh. Ya bang, hubungin bang. Kalau udah ikutin kesel gitu, udah mati, ya mati sekalian. Gitu, tapi tidak. Ya abang datang, abang obati, gini-gini, udah. Daun sirih dan lain-lain semua. Saya jadi malu sendiri kan. Jadi kalau abang
kalau dekat rumah itu, kalau ada yang sirik-sirik apa tuh, kalau di biarin aja. Kita kasih duit, kita kayak bawain makanan. Malu kan? Iya. Tapi kan dia ngatain abang. Kan ngatain abang. Ya kalau berapa kasih duit? Kalau abang kaya nih, yang ngatain abang berapa? Catat sekretaris. Ada 2.000, kasih duit semuanya. Gitu lah bang. Untungnya abang nggak kayak Raffi Ahmad. Coba kok kayak Raffi Ahmad, kayak Baimo, kayak Hatta Halilintar. Yang menghina, kamu catat semua ya. Kalau dia akun palsu, akun benar. Kalau akun benar, kita kasih duit. Kita nomor rekeningnya. Biar malu. Habis ini diucapkan makin banyak. Kita kan nggak maju lagi. Oh, Karena iya. di dalam Islam, kamu kan kita beda agama ya. Oh, nggak apa-apa ya. Di dalam Kita kan Islam, toleransi. iya. Di dalam Islam, kita contoh kepada Nabi Muhammad SAW. Difitnah, dihasut, disirik, dilempar kotoran, dia tetap sabar. Kita ini tidak bisa seperti Nabi. Sabar kita. Tapi apa salahnya kita belajar sabar? Ya. Nabi Muhammad SAW itu memberikan makan orang Yahudi yang buta. Bayangin. Bang cerita dulu sedikit lewat Nabi. Ya, karena yang nontonnya ada yang Islam juga kan. Pasti banyak. Jadi, karena mayoritas ya. Setelah Nabi Muhammad dilempar kotoran Rasulullah SAW, dilempar kotoran ini, tiba-tiba Rasulullah liwat. Kok yang nyambit saya kok, yang menghina saya kok udah nggak ada ya? Kemana? Kemana yang biasa ini? Dia sedang sakit ya Rasulullah. Oh, yuk kita datangi. Didatangi, Rasulullah membawa, Nabi Muhammad membawa makanan dan apa? Kamu sakit apa? Ini makanan. Sampai akhirnya dia masuk Islam. Kalau kita, bisa nggak kita seperti itu? Kalau bisa toh. Nah disitulah abang belajar. Belajar jujur, belajar benar. Karena orang jujur di dunia ini tidak ada. Kecuali Rasulullah SAW, kecuali para wali dan lain-lain. Kita masih banyak. Abang banyak pendosa, hina, fakir, zalim di mata Allah. Jadi abang pengen, sekarang ini abang hijrah, abang ingin matinya abang membawa keberkahan ke dalam kubur abang. Amin. Itu. Biar abang bisa mengobati orang, jangan cabul dan nipu dan lain-lain seandainya seperti itu. Ya. Biar odam ketok-ketok kali. Odam. Biar. Kodam istilah kata. Ya, biar Baru mengalir dia. pahala abang. Seandainya dia baca sholawat ya abang berikan, ya non muslim maupun muslim juga gitu. Dia mengalir ke dalam kubur abang. Karena di dalam Islam itu yang dibawa mati itu cuma 3. 1, amal ibadah. Amal itu apa maksudnya? Bersedekah, ya bersedekah, beramal ibadah, bersedekah, amal ibadah. Ibadah, puasa, zikir, sholat dan lain-lain itu ibadah. Amal ibadah. Kedua, ilmu yang manfaat. Semua diberikan oleh Allah kelebihan, mauna ilmu yang manfaat. Kamu bisa komputer, kamu ajarkan orang komputer. Kamu dagang kembang, kamu dagang bunga, kamu ajarkan orang. Selama dia memakai ilmu itu, ilmu kamu mengalir terus pahalanya ke dalam kubur. Nah, seperti itu. Ya, ilmu yang manfaat. Nah sekarang kita udah nggak punya ilmu, udah nggak manfaat, udah nggak bersedekah sama orang, kerjaannya tiap hari adu domba, gibah. Subhanallah, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu ketawa aja. Dari tobat. Kalau ketawa Nah. dikatain orang kok. Ketiga, anak yang soleh dan soleh atau anak yatim yang soleh dan soleh. Itu yang kita bawa, cuma 3 doang. Ya kan? Nggak bawa mobil, nggak bawa rumah mewah, apa semua, istri cantik, suami ganteng, nggak apa-apa. Ya, jadi bagi abang tidak ada cinta. Ya, di dunia ini tidak ada cinta. Kalau abang ya, cinta itu bullshit. Yes. Benar. Itu hanya kata kiasan. Kata William Shakespeare, pujangga Islam. Cinta itu bullshit, hanya kata mutiara, kata kenalan. Contoh aja, kalau itu kamu cinta benar-benar kepada aku, kalau aku mati mau masuk kuburan ya? Gak mau kan? Gak mau kan? Karena cinta sejati sama abang. Abang meninggal kamu gak mau. Kayak istri abang yang pertama kan meninggal. Mau abang masuk kuburan? Oh enggak. Kawin lagi. Iya, kawin lagi. Dulu abang membunuh hantu
Ya karena banyak duit ya. Jadi bukan OKB ya bang. OKL, OKL lama. Ya, lama. Tapi belum kaya lagi. Ya kan? Ya istri 4 gitu. Wih, Bandung cocok. gua Jakarta 2 kan gitu. Masa Jindan satu? Ketan 3 ketan 3. Pakai sambal. Jangan pakai madu. Allah. Madu Jindan. Madu Jindan. Nah, mudah-mudahan kita bikinnya Ten. sama Denny kita bikin madu ya. Logo mukanya buka Miten. Yang penting pembagiannya adil. Iya, benar. Nanti collab ya, Madu Untuk Jindan kemajuan. Denis. Jindan Denis. Yang Awas. madu ente apa ya? Madu istilah kata. Iya. Jika kalau ente minum Tidak. madu ini, Nah, akan sehat. akan sehat. Coba dong ngomong Lah promosi. kalam. Ngomong dong promosiin madu kita latihan. Bakang orangnya. Ya. Nah, bisa Allah ngomong. Akbar. Aduh, Nah. ini perut jadi mules. Iya, jadi kan udah tahu tuh. Nah, kalau misalkan Bang Ito aku mau nanya, kalau misalkan ilmu debus itu, yang dulu Bang, jika kalau nggak minum, nanti ente seret. Oli nggak lancar. Gini, Oh iya, oh iya. terus dia bener kalam. Ente kadang-kadang begitu sih. Ini ya. Jadi memang abang sudah bilang, Habib jangan Banyak ngomong. banyak lucu aja, Hanya lucu aja. ketawa aja gitu. Tapi Takutnya menurut nanti, saya dia lucu banget. iya memang Makanya memang lucu alami. banget. Umur 22 tahun punya istri, jiwanya itu, abang salut. 12 tahun jiwanya. Enggak, maksudnya umur 22 jiwa beliau ini, itu abang salutnya apa? Berani berjuang gitu ya, membela kebenaran istilahnya, membela. Abang siapa sih? Abang hanya pendosa walaupun dulunya istilahnya gitu ya. Nah dan juga membantu orang lain mengobati dan lain-lain istilahnya. Itu abang salut ya pada beliau. Jadi tadi apanya pertanyaannya? Iya. Debus, Iya. Oh, debus. Debus, ilmu debus. Nah, ilmu debus itu ilmu adat budaya. Dimanapun ada Kalimantan, Banten. Coba itu duduknya yang benar. Ya Karena itu ampun. mengganggu. Frida. Itu mengganggu konsentrasi nanti. Oh. Ada Iya. ini ada Iya, Pak Haji. ini, Ada oh. Pak Haji, kamu duduk pakai rok. Ngeneng. Kalau Nah, mau itu untung duduknya nggak. di sana aja. Kasih yang sono. Iya. Udah 2 kali dia Pak Haji kayak gitu. Iya. Kemana ini lagi lihat di mobil apa dia di belakang duduknya begini pakai rok. Untung ada orang kuning saya. Iya. Sekarang depan Bener. Pak Haji. Kamu ada niat menggoda ya? Untung nggak ada semut. Kalau semut gitu. Udah ada semut. Maya, aku tuh nggak masuk kamera udah kuning. Ya. Lagi ngomongin debus, Frida begitu. Tawon dikasih madu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gimana? Debus lagi. Debus. Dia tahu dan mata abang begini dulu. Dia nggak ngeliat yang gaib-gaib. Zaman Kalau debus Frida kan. itu gaib. Ya, Uang apa bang? debus itu, debus itu adat budaya Indonesia dari Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Sumatera itu ada. Nah pembuktiannya bagaimana? Ya ada pembuktiannya. Ya. Jadi debus itu banyak macam-macamnya lah, ya, dengan macam cara dan lain-lain. Dan kita tidak boleh menghina atau tidak menghormati debus adat budaya kita. Tidak percaya silakan. Yang abang bilang tadi, nggak percaya oke, masa bodoh. Tapi jangan EGP, menghina. tapi jangan menghina. Harus menghormati, kan kita harus saling menghormati sesama agama, sesama suku, ras apa semua. Gitu loh. Ya. Tapi kalau debus itu tuh mereka itu turun atau mereka latihan? Ini debus itu ada yang turun temurun, terus dari diajarkan dari bapaknya, ada yang berguru. Itu aja. Kayak dokter tadi. Iya, belajar. Kebanyakan kalau debus itu adat budaya turun menurun.
Kebanyakan orang kan tahunya debus Banten. Padahal Jawa Timur juga ada, Kalimantan ada, Kupang ada, Ambon ada, semua ada. Tadi abang dapat telepon juga dari Kupang ya, non Muslim, Kristen ya, Kristen. Ya nantilah kami kasih videonya kalau sudah jadi. Tadi saya lihat itu tadi yang kayak bang dikasih tunjuk sama teman abang tuh yang lidahnya di. Oh itu murid abang. Lidahnya apa pakai pisau ya? Oh, yang Namanya pisau lidah. apa sih? Oh, benar itu itu nggak tahu, tadi itu bukan. pisau atau parang sih itu? Oh itu Kang Asep Kalong dari itu apa? Banten. Pisau atau parang sih itu? Golok. Golok. Kalau yang murid abang kan pakai pisau bedah tuh dari Jogja, pakai pisau bedah dibuka kan, diinikan. Abang mau suruh dia datang, karena dia lagi pengobatan di Ponorogo, di Wonogiri ya tadi ya. Nanti bang, insya Allah, kalau Allah izinkan saya datang. Nah itu kan kalau misalnya orang nggak percaya kan pasti pada ngomong trik gitu. Ya makanya kalau orang nggak percaya silakan aja. Kan kita debus ini ya bukan untuk orang percaya, tapi memang adat budaya yang harus kita lestarikan, harus kita hormati, kita hargai gitu. Jangan semuanya dibilang sulap, trik, ya tidak semua. Gitu loh. Memang ada yang ada turunannya. Nanti abang ajak saya nonton itu ya, biar saya percaya. Ya nanti kalau dia datang ke Jakarta kan, nanti abang panggil kamu, nggak usah dilihat dulu, kan pembuktian tetap di abang dulu. Iya. Karena murid abang kan. Murid abang dia belajar lagi mungkin dengan guru-guru lain, karena murid abang itu yang belajar itu 60%-nya paranormal. Selebihnya itu 40%. Yang abang bilang tadi ada pegawai negeri, ada pekerja, ada ini segala macam, ya. Jadi dia WhatsApp abang, japri, mohon maaf bang, saya keluar ini. Oh, di TikTok sebenarnya dia keluar, cuma abang bilang banyak yang memberikan video kepada abang. Abang bilang gini aja, kita nggak usah nantang, nggak usah ini. Kalau memang benar, ya datang ke rumah abang, nanti datang ke sana, kan enak, gitu ya. Dan di sana kan cuma minta videonya dulu, gitu. Minta video dulu, ya nanti akan dikirim, gitu ya. Dikirim, kan ini, jadi baru didatangin. Gitu. Tuh ya, biar. Ajak saya ya bang ya. Jindan ajak kan? Ajak dong, Ajak. ayam jindan. Iya. Oh, masalah mau balik kalau balik. Hati-hati ente lagi digoda. Ini bukan digoda manusia nih. Bukan digoda setan, goda manusia. Karena berwujud. Kalau setan kan tidak berwujud, karena berwujud. Karena berwujud kan tidak. Setan palita maksudnya. Gimana? Papa oke? Papa oke? Ini anak yatim abang. Anak yatim abang. Oke papa nggak? Abang juga banyak anak yatim. Jadi begini, alhamdulillah ada di YouTube abang. Jadi setiap tahun 2 kali. 2 anak yatim, ada 150 anak yatim dan janda-janda jompo. Ya, alhamdulillah. Ya walaupun sedikit. Banyak kan abang Karena itu. cita-cita abang. Anak yatim banyak. Nah, cita abang pengen punya panti asuhan anak yatim, masjid dan rumah. Biar abang meninggalnya dikubur dalam masjid itu, cita-cita abang. Ya mudah-mudahan Allah kabulkan. Netizen murid abang semua yang nonton, ya mudah-mudahan fans abang, ya mudah-mudahan dikabul oleh Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tuh, jadi dulunya kalau boleh cerita, ya nggak usah sebutin nama ya. Nah, yatim abang ini yang di belakang kamera ini, dulunya memang yatim, umur 14 tahun, dan ada satu adik, satu ibu dan satu ya ibunya kakak beradik, ada satu lagi. Nah dia ini belajar dengan YouTube, ya belajar dengan YouTube yang ilmu macan. Ilmu macan apa? Macan 3 kata 3 jangan pakai sambal. Madu. Pokoknya ilmu macan deh yang suka ngomong gitu. Jangan surupan, gitu. Itu bela diri. Bukan, dengerin dulu makanya. Barangnya bagus juga. Tapi bagus juga. Madunya bagus. Madunya. Jadi gini. Ini gara-gara madu nih. Iya madu. Ganti lagi kayak Madu Yaman hitam asli. Maksudnya Minat japri. Titik Jangan tidak. atau japri abang. ada si Japri Jindan. Ya. Jadi gini. Pada saat itu
belajar di YouTube ini cara doanya begini, terus dia pasang sajen atau apa gitu. Nah, entah sugesti dia dan ini dia kesurupan. Mungkin ada bacaannya ya, masuk ke badan tiap hari kesurupan, hampir tiap hari. Ibunya lagi sholat ditendang. Tuh, dia tanya aja orang. Demi Allah. Manja dulu. Mukanya tuh alim gitu. Wow, itu diam-diam aja, diam-diam menghanyutkan. Bentar lagi jadi macan tuh jadi. Kayak air tenang-tenang ya kan. Ya, diobati oleh satu oknum ustad, oknum ya, minta dipotong-potong, ngomong abang dipotong-potong minta nih ya, dijadiin para yang lucu-lucu meme. Lalu dapat dia sembuh gitu ya, dapat dia sembuh terus bayar ya kan. Nah sekarang orangnya mengobati itu meninggal apa lumpuh ya? Stroke, sekarang stroke orangnya. Dan datang ke rumah abang, karena dia anak yatim, emaknya kasih duit, abang tolak. Kok masih ada orang seperti Bang Haji ini, seperti ini, yang tidak mau terima uang saya? Kemana ada oknum, malah maksa minta uang 1 juta. Akhirnya Bang didiklah dia, Bang obati, sembuh, alhamdulillah, dan sekarang juga sudah bisa mengobati orang juga. Amin. Sampai ke Flores dia ngobati orang. Orang dengan doa ya. Enggak dengan duit. Itu Dia dengan doa, diongkosin. Dengan doa, dengan ayat-ayat Allah. Doa itu kan banyak macam ya. Dengan doa yang mana kan itu. Dengan zikir yang mana kan itu ya, tidak bisa itu ya. Karena di dalam Islam itu keyakinan ada 4. Yakin, enu yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Yang mana kita kan itu ya. Misalnya. Dan sekarang ini kan marak ramai juga kemarin ini kan ya, perbedaan mazhab, perbedaan kayak Kristen gini ya, Injil, kitab Injil, Matius, Lukas gitu ya. Mereka nggak ada yang berantem ya. Kalau kita enggak ya. Ini main jatuh-jatuhan. Main jatuh-jatuhan. Barang siapa yang melihat jin nanti kalau diragukan sadatnya, dan juga sama seperti anjing dan keledai. Guru abang Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau mengajarkan jin dan datang kepada beliau untuk belajar. Bayangkan. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, Allah berkehendak, maka jadilah. Bagaimana rahasia dibalik rahasia Allah? Apapun, kalau Tuhan atau Allah berkehendak, Tuhan dan Tuhan abang yaitu Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Oke. Lagi? Terus segitu aku lihat abang kan tuh video abang kan viral tuh yang abang nembak orang itu. Itu yang nembak, terus segitu kan kebal tuh. Terus segitu penggorengannya bolong. Tuh. Kok bisa itu? Kenapa tidak bisa? Yang abang bilang tadi, ayat Allah itu bagi abang dengan keyakinan abang itu sangat hebat. Tidak ada yang hebat di dunia ini kecuali Allah. Tuhan. Bagi kamu Tuhan ya. Bagi abang tidak ada yang hebat kecuali Allah, yang jago ayam jago, yang sakti keras sakti. Keras sakti. Jadi karena abang yakin ya dengan ayat Allah, maka abang buktikan gitu loh. Bukan mau sombong, demi Allah tidak mau sombong. Tapi edukasi bahwa orang-orang yang tidak percaya dengan ayat Allah, ilmu Allah, ini ada. Antara penggorengan kan di sana airsoft gun itu pistol mainannya beli di pasar Gembrong, ya kan? Dia udah gembrong, terbakar. Jadi kita isi gas yang baru, CO2-nya, kita ganti MPS-nya 900.